Ya, salam selamat malam buat saudara-saudara sekalian. Selamat malam buat para saksi Yehova. Selamat malam buat para Wanes Pentakostalism, bidat-bidat yang nakal. Selamat malam buat para penganut Mormonisme, para ateis, saudara-saudara yang Hindu, yang Buddha. Selamat malam dan salam buat saudara-saudara yang Kristen, para kekasih Tuhan, pengantin Kristus, domba-domba Kristus di luar sana. Malam ini kita lanjutkan seri kedua dari seri yang tadi malam saya sudah mulai, tapi karena terlalu panjang jadi saya bikin jadi 2 seri. Saya sebelum mulai akan memeriksa sound karena sekali lagi headset ini hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mendengar. Jadi saya berharap suaranya tidak ada masalah. Saudara mendengar dengan baik, gambarnya juga oke. Jadi kita akan melanjutkan seri ini sebagai pembekalan, pengajaran untuk membekali saudara berhadapan dengan para saksi Yehova, termasuk juga sebagai bahan untuk direnungkan oleh para penganut saksi Yehova. Salah satunya Lopez Titek yang cerewet luar biasa di channel ini. Tapi kemudian saya bikin sesi live khusus untuk dia. Dia pura-pura tidak ada. Nanti dia datang belakangan, lalu dia ngoceh lagi supaya menyelamatkan kemaluannya. Nah, kita akan mulai dengan argumen saya menentang atau membantah pandangan paling basic di dalam ajaran para saksi Yehova bahwa Yesus adalah Mikael. Tadi malam saya sudah bahas tentang sikap teologis saksi Yehova terhadap Alkitab dan implikasinya di dalam apologetika. Saudara perlu tonton seri pertama. Kemudian saya sudah kasih 3 argumen. Yang pertama, Yesus kalau konsisten gunakan logik dari para saksi Yehova, apakah saudara akan berkesimpulan Yesus adalah terompet Allah menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saya juga sudah membahas tentang Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 yang merupakan kutipan dari Ulangan 32 ayat 43, termasuk Mazmur 97 ayat yang ke-7. Kemudian saya sudah bahas tentang betapa absurdnya pandangan ajaran para saksi Yehova mengenai Mikael dan Yesus. Jadi sebelum Mikael menjadi manusia, dia adalah the archangel, penghulu malaikat, ciptaan yang pertama. Ketika dia jadi manusia, hidupnya ditransfer kepada Yesus. Jadi Mikael itu menjadi tidak ada. Kemudian Yesus itu bukan spirit man, bukan roh sekaligus manusia, tapi hanya manusia, meskipun manusia perfect, manusia yang sempurna. Waktu Yesus mati, Tuhan ketika membangkitkan dia tidak lagi memberikan human life kepada dia. Jadi Yesus bukan lagi manusia pasca kebangkitannya, tapi kembali lagi kepada state-nya, statusnya yang mula-mula, yaitu sebagai spirit creature. Makhluk spiritual yang tidak lain adalah Mikael. Jadi sekarang yang ada di surga itu bukan Yesus. Yesus itu sudah menjadi tidak ada. Yang ada di surga adalah Mikael. Itu berarti satu individu ini diciptakan 3 kali. Pertama diciptakan sebagai Mikael, sebagai ciptaan yang sulung. Kemudian menjadi tidak ada, lalu jadilah Yesus. Kemudian setelah Yesus mati, diciptakan ulang lagi menjadi Mikael. Ini ajaran apa? Ajaran setan dari neraka. Yang bahkan para saksi Yehova sendiri. Saudara ingat dulu saya pernah bahas ini. Dan Lopez Titik bilang hoax. Artinya dia sendiri tidak pernah dengar tentang ajaran ini dari para pemimpin mereka. Dia sendiri tidak pernah dengar. Tapi saudara sudah lihat kutipan demi kutipan, kutipan demi kutipan tadi malam di dalam sesi live saya. Membuktikan bahwa itu bukan hoax. Itu memang bagian dari ajaran para saksi Yehova mengenai Mikael dan Yesus. Dan itu ajaran
yang sangat absurd. Even orang yang logikanya itu sangat minimalis sekalipun, dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang absurd. Nah, malam ini saya akan selesaikan seri ini dengan memberikan kepada saudara 2 argumen selanjutnya sebagai bahan pembekalan bagi saudara, pengajaran untuk saudara gunakan di dalam kesaksian saudara dan di dalam apologetika saudara berhadapan dengan para penganut ajaran sesat ini. Sekali lagi, berhadapan dengan para penganut saksi Yehova, saudara akan wasting time, membuang waktu, kalau yang saudara gunakan adalah terjemahan-terjemahan yang mereka tidak terima. Saudara pergi kepada LAI, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lama, NIV, New Jerusalem Bible, on and on. Mereka tidak akan percaya kamu. Kenapa? Karena sikap teologis mereka yang sudah saya jelaskan di dalam seri yang pertama. Jadi melanjutkan argumen yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima malam ini, kita akan tetap menggunakan Alkitab terjemahan dunia baru dan menggunakan Alkitab mereka. Kita akan perlihatkan event Alkitab mereka sendiri merupakan racun yang mematikan bagi ajaran saksi Yehova. Sekarang mari kita pergi kepada argumen yang keempat, yaitu argumen mengenai apakah Yesus adalah Mikael. Untuk argumen ini, saudara harus mengajukan pertanyaan ini. Dan ini satu pertanyaan yang valid berdasarkan perjanjian baru. Kalau saudara baca perjanjian baru, Yesus termasuk juga para penulis perjanjian baru, seringkali mengutip perjanjian lama untuk memvalidasi bukan hanya tentang Yesus itu siapa, identitasnya, iya, sorry ada gangguan teknis, ada trouble sedikit dengan equipment saya. Jadi malam ini saya akan lanjutkan dengan argumen yang keempat dan kelima, dan karena itu tanpa membuang waktu,
Mari kita pergi kepada argumen yang keempat dan kelima dengan melihat materi yang sudah saya persiapkan untuk sesi live pada malam ini, seperti yang kita sudah lihat tadi malam. Nah, untuk argumen yang keempat, sebelum kita bahas, sekali lagi, saudara perlu mengajukan pertanyaan ini. Di dalam perjanjian baru, Yesus seringkali mengutip perjanjian lama, termasuk juga para penulis perjanjian baru, untuk bicara tentang Yesus itu siapa, termasuk juga memvalidasi dia datang untuk ngapain, misinya. Pertanyaan, kalau Yesus adalah Mikael di dalam perjanjian lama, tunjukkan di mana di dalam perjanjian baru ketika Yesus bicara tentang dia itu siapa dan tentang validasi dari misinya, dia mengutip dari teks-teks perjanjian lama yang bicara tentang Mikael. Silakan. You tidak akan temukan. Jadi itu adalah satu sianida yang mematikan saksi Yehova seketika. Karena begini, perjanjian baru, perjanjian lama adalah satu kesatuan. Latar belakang dari perjanjian baru adalah perjanjian lama. The best commentary on the New Testament is the Old Testament. Jadi kalau perjanjian lama tidak dapat dimengerti tanpa perjanjian baru tidak dapat dimengerti tanpa perjanjian lama, sekarang pertanyaan, perjanjian baru selalu mengutip, termasuk Yesus sendiri, sebagaimana dicatat di dalam perjanjian baru, mengutip perjanjian lama untuk kasih tahu saya ini siapa, dan saya datang untuk apa, memvalidasi identitasnya dan memvalidasi pekerjaannya, misinya. Maka kalau Yesus adalah Mikael di dalam perjanjian lama, silakan tunjukkan di mana Yesus pernah ngutip dari teks-teks mengenai Mikael di dalam perjanjian lama. Ya, kita expect itu. Karena kalau Yesus itu Mikael, dan seperti presentasi saya tadi malam, dia hidup dengan living memory dari Mikael, dia akan pergi kepada teks-teks yang bicara tentang Mikael. Kamu tahu enggak saya ini siapa? Saya adalah Mikael di dalam perjanjian lama. You bukan hanya tidak temukan data semacam itu, tapi yang you temukan adalah tidak satu kali pun Yesus mengutip teks-teks mengenai Mikael untuk bicara tentang dia siapa, termasuk juga tentang misinya. Tidak pernah. Tidak pernah satu kali pun Yesus mengutip teks-teks mengenai Mikael untuk bicara tentang dia itu siapa, termasuk juga bicara tentang validasi dari misinya. Sebaliknya, Yesus berulang kali, bukan hanya Yesus tapi juga para penulis perjanjian baru, mari kita batasi hanya Yesus, berulang kali mengutip teks-teks mengenai Yahweh di dalam perjanjian lama untuk bicara tentang dia itu siapa. Dan mari kita buktikan. Mari kita buktikan apa yang tadi saya katakan. Yesus bukan hanya tidak pernah mengutip dari perjanjian lama teks-teks yang bicara tentang Yahweh, teks-teks yang bicara tentang Mikael. Yesus malah sebaliknya mengutip teks-teks perjanjian lama yang bicara tentang Yahweh. Dengan kata lain, ketika Yesus bicara tentang dirinya, dia tidak pergi kepada teks-teks tentang Mikael, tapi dia pergi kepada teks-teks yang bicara tentang Tuhan, the Lord, Yahweh, tetragrammaton di dalam perjanjian lama. Saya akan buktikan dari 4 Injil itu, masing-masing satu contoh, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, masing-masing satu contoh. Kita mulai dari Injil Matius. Ini adalah kata-kata Yesus. Ini adalah kata-kata Yesus di dalam Injil Matius, dan sekali lagi saya kutip dari terjemahan Dunia Baru. Matius pasal 24 ayat yang ke-35, Yesus bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi my words, kata-kataku akan tetap ada selama-lamanya. Satu kali lagi, ini kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 24 menurut terjemahan Dunia Baru. Terjemahannya para saksi Yehova. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku akan tinggal tetap selamanya. Ini kata-kata Yesus. Nah, kalau Yesus adalah Mikael di dalam perjanjian lama, tunjukkan di dalam perjanjian lama Mikael atau satu saja malaikat yang ciptaan
yang pernah berkata-kata demikian. Segala sesuatu akan berlalu, ciptaan akan berlalu, tetapi firmanku, kata-kataku akan tinggal tetap selama-lamanya. Artinya Yesus mengkontraskan antara kekekalan dari firman-Nya dengan kesementaraan dari dunia ciptaan. Yesus mengkontraskan antara kekekalan dari firman-Nya dengan kesementaraan dari ciptaan. Nah, kalau firman-Nya saja kekal, bagaimana dengan dirinya? Karena firman itu adalah bagian dari dirinya, atribut dari personnya. Jadi kalau atributnya kekal, maka personnya harus kekal. Itu logiknya. Itu logiknya. Tapi bukan sekadar itu. Kata-kata yang sama di dalam perjanjian lama tidak pernah dikatakan oleh malaikat ciptaan. Tidak pernah. Let alone Mikael. Mikael tidak pernah ngomong begitu. Tapi kata-kata itu persis dikatakan oleh Yahweh sendiri. Apa buktinya? Mari kita pergi kepada terjemahan dunia baru dari Yesaya pasal 40 ayat 7 dan 8. Ini saudara lihat satu paralel yang sangat amazing. Rumput hijau mengering, bunga pun layu karena napas Yehua. Ini dari terjemahan dunia baru. Menerpa mereka. Memang manusia hanyalah seperti rumput hijau. Jadi saudara lihat kontras yang sama. Kontras antara kesementaraan dunia ciptaan, tapi dia kasih detail penggambaran, rumput yang layu dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan ayat yang ke-8. Rumput hijau mengering, bunga pun layu, tetapi firman Allah kita bertahan selamanya. Tetapi firman Allah kita bertahan selamanya. Apa yang dikatakan Yesus? Tetapi kata-kataku akan tetap ada selamanya. Tetapi firman Allah bertahan selamanya. Nah, jadi menurut perjanjian lama, kata-kata siapa yang bertahan selamanya sebagai kontras dari kesementaraan dunia ciptaan. Kata-kata Tuhan, kata-kata Yahweh, kata-kata Allah Israel. Yesus bilang, seperti kata-kata yang kamu baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 7 dan 8, kata-kata itu kekal, bertahan selamanya dibandingkan dengan kesementaraan dunia ciptaan. Demikianlah perkataan. Jadi kalau kata-kata Yesus itu bertahan selamanya, artinya firman-Nya itu kekal, memiliki atribut yang kekal, maka harus secara logis Yesus adalah pribadi yang kekal. Bukan pribadi ciptaan. Karena hanya Tuhan yang firman-Nya bertahan selamanya. Jadi Yesus tidak pernah pergi kepada teks-teks yang bicara tentang Mikael atau malaikat yang ciptaan. Yesus pergi kepada teks-teks yang bicara tentang Yahweh di dalam perjanjian lama. Itu satu contoh dari Injil Matius. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Tadi dari Injil Matius, sekarang dari Injil Markus. Ini Markus pasal 12. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Terjemahan dunia baru. Terjemahannya para saksi Yehova. Tetapi sewaktu sedang mengajar di bait, Yesus bertanya, kenapa para ahli Taurat bilang Kristus itu putra Daud? Daud yang dibimbing kuasa kudus berkata, saudara perhatikan mereka terjemahkan kuasa kudus. Jadi roh kudus itu mereka terjemahkan kuasa kudus. Karena para saksi Yehova, para begundal ini tidak percaya bahwa roh kudus adalah person. Jadi saudara lihat, mereka bikin terjemahan itu bukan mereka terjemahkan dari naskah bahasa Yunaninya apa adanya. Mereka bikin terjemahan untuk mereka cocokin dengan doktrin mereka. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara lihat di terjemahan lain, baik yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan spirit ya. Diterjemahkan dengan roh oleh pimpinan roh. Mereka terjemahkan bukan dengan roh tapi dengan kuasa. Jadi mereka tidak percaya Roh Kudus itu pribadi. Mereka percaya Roh Kudus itu hanya satu kekuatan, satu kuasa, satu kekuatan yang impersonal. Nah, mari kita abaikan itu. Kita baca terus. Daud yang dibimbing kuasa kudus berkata, Yehova berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu takluk di kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuan, jadi bagaimana mungkin dia putra Daud.
Nah, sebelum kita pergi kepada perjanjian lama, teks yang dikutip oleh Yesus, saudara perlu ngerti tentang konteks dari perkataan Yesus. Di dalam konteks sopan santun Yudaisme abad pertama, seorang anak itu tidak lebih besar dari papanya. Papanya tidak lebih besar dari papanya. Papanya lagi tidak lebih besar dari papanya. Jadi kalau kamu adalah anak dari seseorang, maka martabatmu, dignitimu, itu tidak lebih tinggi dari papamu, tidak lebih tinggi dari kakekmu, tidak lebih tinggi dari buyutmu, dan seterusnya. Itu mindset sosial budaya family pada abad pertama. Nah, Yesus mengajak mereka berdiskusi, oke, kamu percaya Mesias adalah the son of David, putra Daud. Jadi secara sosial budaya, karena Mesias adalah putra Daud, maka Mesias tidak lebih besar dari Daud yang adalah leluhurnya. Itu yang dimengerti oleh mereka pada masa itu. Yesus bilang, sabar dulu. Secara sosial budaya, mindset kamu adalah karena Mesias putra Daud, maka Mesias tidak lebih besar dari Daud. Tetapi kamu membaca di dalam perjanjian lama, even Daud sendiri yang adalah leluhur dari Mesias, berkata kepada Mesias, Tuanku, my Lord. My Lord. Dengan kata lain, Yesus ingin bilang begini, yes, dalam aspek tertentu, Daud lebih besar dari Mesias. Karena Mesias adalah keturunan Daud. Tapi kamu punya firman Tuhan di dalam perjanjian lama, di mana Daud atas pimpinan kuasa kudus, menurut terjemahan para saksi Yehova, atas pimpinan kuasa kudus, menyebut Mesias dengan sebutan Adoni, my Lord, Tuanku. Jadi dalam pengertian lain, Mesias harus lebih besar dari Daud. Dan sekarang mari kita pergi kepada teks perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus di dalam Markus pasal 12. Dan ini saksi Yehova akan mati di sini. Perhatikan, teks perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus untuk bicara tentang dia itu siapa adalah Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Di situ, ya teks yang dikutip oleh Yesus adalah Yehua. Jadi ini terjemahan dunia baru. Ini bukan terjemahan LAI. Terjemahan dunia baru. Yehua berkata kepada Tuanku. Nah, Tuanku di sini adalah Mesias. Yehua berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bacakan itu kepada para saksi Yehova, pastikan saudara tanyakan ini kepada mereka. Jadi Mesias yang disebut Tuanku itu duduk di sebelah mana? Duduk di sebelah kanan. Teksnya bilang begitu, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke, jadi yang disebut dengan sebutan Adoni yang tidak lain adalah Mesias, dan Yesus bilang Adoni di situ adalah dia, karena dia kutip itu bagi dirinya sendiri. Dia disuruh duduk di sebelah kanan di dalam teks itu. Sekarang mari kita tanya, siapakah Adoni yang disuruh duduk di sebelah kanan di dalam Mazmur 110? Saudara tidak perlu nebak, karena Mazmur 110 kasih tahu saudara siapa dia. Even di dalam terjemahan dari para saksi Yehova. Lihat teks saya. Ayat yang kelima. Yehua akan ada di sebelah kananmu. Jadi yang ada di sebelah kanan itu siapa? Yang ada di sebelah kanan itu Yehua. Dan itulah sebabnya dia disebut dengan Adoni di ayat yang pertama. Duduklah di sebelah kananku, Yehua akan ada di sebelah kananmu. Dan in case, kalau saudara tidak percaya bahwa Yehua yang dimaksudkan di sini adalah Adoni yang di sini, mari terus baca terjemahan dari para saksi Yehova, karena mereka akan kasih tahu saudara, dia adalah Tuanku di ayat yang pertama. Saudara perhatikan, ini ayat 6, ayat ke-7, Mazmur 110. Dia akan menghukum bangsa-bangsa. Jadi dia adalah Yehua di ayat 5 yang duduk di sebelah kanan. Dia akan menghukum bangsa-bangsa. Dia akan membuat negeri-negeri menjadi penuh mayat. Dia akan menghancurkan pemimpin-pemimpin dari negeri yang luas. Dia akan minum dari sungai di pinggir jalan. Dia akan menegakkan kepalanya. Lalu kalau saudara baca terjemahannya para saksi Yehova, mereka kasih tanda bintang di sini. Saudara sudah lihat sekarang?
Mereka kasih tanda bintang di situ yang saya highlight itu. Dan mereka sendiri yang kasih keterangan. Maksudnya Tuanku di ayat pertama. Bam. Game over. Jadi Tuanku di ayat pertama adalah dia di ayat ke-7. Dan dia di ayat ke-7 adalah Yehua yang duduk di sebelah kanan di ayat ke-5. Game over. Jadi event terjemahan dunia baru membunuh saksi Yehua, ajaran saksi Yehua. Selesai. Selesai. Game over. Karena para saksi Yehova sendiri mengaku, nanti besok mereka akan revisi lagi terjemahan mereka setelah mereka nonton sesi live ini. Mereka sendiri mengaku Mesias adalah Yehova. Karena Mesias disebut sebagai Tuanku di ayat pertama, lalu disebut sebagai Yehova yang duduk di sebelah kanan di ayat yang ke-5, dan di ayat yang ke-7 mereka sendiri kasih keterangan, dia adalah Tuanku yang ada di ayat pertama. Jadi kalau saudara gunakan logik, Tuanku di ayat pertama adalah dia di ayat ke-7. Dan dia di ayat ke-7 adalah Yehua yang duduk di sebelah kanan di ayat yang ke-5. Maka Tuanku di ayat yang pertama itu siapa? Betapa gampangnya mematikan para penganut saksi Yehova. Udah selesai, udah game over. Udah game over. Karena terjemahan mereka sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Yehua. Yesus adalah Yehua. Selesai. Udah tidak perlu lagi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk pelajaran lebih lanjut. Itu baru dari Injil Matius dan Injil Markus. Saudara akan dapat materi tambahan. Meskipun sudah game over, tapi anggap saja ini materi tambahan untuk saudara dapat pengetahuan ekstra. Dari Injil Lukas. Jadi kita sudah mulai dari Injil Matius, Injil Markus, sekarang Injil Lukas. Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 34. Ini kata-kata Yesus meratap tentang Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Sekali lagi dari terjemahan dunia baru. Terjemahannya para saksi Yehova. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Sudah sering saya berusaha mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Saya sudah sering berusaha mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Perhatikan apa imagery yang digunakan oleh Yesus di sini. Yesus menggunakan imagery tentang burung atau ayam yang berusaha mengumpulkan untuk melindungi, menaungi, memelihara anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Pertanyaan kepada para saksi Yehova, tunjukkan saja satu teks di dalam perjanjian lama, Mikael menggunakan imagery itu untuk dirinya sendiri. You tidak akan temukan. Tidak akan temukan. Sebaliknya, perjanjian lama, imagery itu digunakan oleh Yahweh sendiri dalam kaitan dengan Israel, dalam kaitan dengan umatnya. Yahweh sendiri menggunakan imagery itu, burung yang mengepakkan sayap dan mengumpulkan umatnya di bawah kepak sayapnya. Yahweh sendiri menggunakan imagery itu persis seperti imagery yang digunakan oleh Yesus. Saudara tidak percaya? Mari kita lihat dua teks perjanjian lama. Ini Ulangan 32 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah menemukannya di padang belantara. Ini bicara tentang Israel. Di gurun gersang, penuh suara raungan binatang, Allah melindungi dia. Jadi Allah berupaya melindungi dia, mengurusnya dan menjaga dia seperti biji matanya. Ini terjemahan dunia baru loh. Ayat 11, seperti burung elang menggerak-gerakkan sarangnya, terbang mengitari anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mengambil mereka, membawa mereka pada sayapnya. Ayat 12, Yehua sendiri menuntun Yakub, dia tidak bersama Allah lain. Jadi imagery ini digunakan oleh siapa? Menurut terjemahan para saksi Yehova, itu adalah imagery yang digunakan oleh Yehua. Yehua itu
menggambarkan dirinya seperti burung elang, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia baru, burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya, berusaha mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan, di bawah kepengurusan, take caring dari dirinya, di bawah sayapnya. Itulah gambaran dari upaya Yahweh untuk mengurus, melindungi, menuntun, menyertai umatnya Israel. Yesus persis menggunakan imagery itu bagi dirinya sendiri. Dan Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, saya sudah berusaha berulang kali mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Yahweh juga bicara seperti itu di dalam perjanjian lama. Tapi bukan hanya itu. Mari kita pergi lagi kepada satu teks yang lain. Di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Saudara sudah lihat di screen sekarang. Siapapun yang tinggal di tempat rahasia milik yang maha tinggi akan menginap di bawah naungan yang maha kuasa. Ini terjemahan Dunia Baru, terjemahannya para saksi Yehova. Aku akan berkata kepada Yehuwa, engkaulah tempat berlindung dan bentengku, Allahku yang aku percaya. Sebab dia akan membebaskan kamu dari jebakan perangkap burung, dari wabah yang menghancurkan. Dengan ujung-ujung sayapnya, dia akan menutupimu, dan di bawah sayapnya, kamu akan berlindung. Kesetiaannya akan menjadi perisai besar dan tembok perlindungan. Itu terjemahan Dunia Baru, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Imagery yang persis sama. Nah, Yesus, kenapa kamu lancang sekali menggunakan sebuah imagery yang hanya digunakan oleh Yahweh di dalam perjanjian lama? Kamu kan Mikael, seharusnya kamu pergi kepada Daniel pasal 12, kemudian Daniel pasal 10 untuk kutip dari sana karena kamu adalah Mikael. Yesus bilang, goblok kau. Kau adalah utusan setan dari neraka. Kau merampok kemuliaanku. Masih kurang jelas apa? Kamu sudah baca itu di dalam perjanjian lama. Yang dikatakan di sana dan saya mengatakan hal yang sama. Jadi kamu butuh otak karatan macam mana lagi yang perlu dibersihkan untuk nangkap. Saya adalah Yahweh yang bicara di dalam perjanjian lama. Poinnya itu stand, tidak satu kali pun Yesus mengutip dari teks-teks tentang Mikael. Never exist, tidak pernah. Sebaliknya, Yesus berulang kali, bukan hanya Yesus, tapi juga para penulis kitab Injil dan para penulis penyair, mengutip dari teks-teks tentang Yahweh di dalam perjanjian lama, dan mereka apply itu kepada Yesus. Termasuk Yesus sendiri juga apply teks-teks Yahweh itu kepada dirinya sendiri. Kita sudah lihat contoh dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan sekarang kita pergi kepada Injil Yohanes. Ini hanya sampel aja, karena kita tidak mungkin bahas segala sesuatu. Ini hanya sampel aja. Ini Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Domba-domba saya, sekali lagi dari terjemahan Dunia Baru. Domba-domba saya mendengarkan suara saya. Saya mengenal mereka dan mereka mengikuti saya. Saudara perlu ingat itu. My sheep, domba-domba saya, suara saya mengenal mereka, mereka mengikuti saya. Saya memberi mereka kehidupan abadi, kehidupan kekal. Mereka tidak akan pernah dimusnahkan. Saudara perhatikan, para saksi Yehova sekali lagi melakukan penipuan di situ, dimusnahkan, karena para saksi Yehova tidak percaya bahwa ada orang-orang yang tidak percaya itu akan tetap hidup. Mereka akan didestroy, akan dimusnahkan, dianihilisasi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi bahkan waktu mereka bikin terjemahan pun mereka cocokin dengan doktrin mereka. Saya akan memberi mereka kehidupan abadi dan mereka tidak akan pernah dimusnahkan. Tidak ada yang akan merebut mereka dari tangan saya. Apa yang Bapa berikan kepada saya lebih berharga daripada segala hal yang lain. Tidak ada yang merebutnya dari tangan Bapa. Saya dan Bapa adalah satu. Itu terjemahan Dunia Baru. Jadi saudara perhatikan beberapa elemen penting di dalam kata-kata Yesus. Domba-dombaku, suaraku, memberikan kehidupan abadi, dan tidak ada yang dapat merampas mereka dari tanganku. Apakah Mikael pernah bicara begitu di dalam perjanjian lama? Para saksi Yehova. Apakah Mikael pernah bicara tentang Israel atau umat Tuhan dengan sebutan my sheep,
domba-dombaku, yang mendengarkan my voice, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari my hands, tanganku. Dan aku memberikan kepada mereka eternal life, hidup abadi, hidup kekal kepada mereka. Apakah Mikael pernah berkata begitu? Tidak pernah. Sebaliknya, itu adalah kata-kata Yahweh di dalam perjanjian lama. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Ini adalah Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat yang dia gembalakan. Jadi siapa yang punya domba di dalam perjanjian lama? Yahweh. Dialah Allah kita, kitalah umat yang dia gembalakan. Domba-domba peliharaannya. Di dalam perjanjian baru Yesus bilang, my sheep, domba-dombaku. Di dalam perjanjian lama pemilik dari domba itu adalah Yahweh. Kemudian hari ini kalau kalian mendengarkan suaranya, Yesus bilang apa? Mereka mendengarkan suaraku, my sheep, my voice, domba-dombaku, suaraku. Mazmur 95, hari ini kalau kalian mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati kalian seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang belantara. Ini terjemahan dunia baru, terjemahannya para saksi Yehova. Teks ini dikutip juga di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Yesus mengkombinasikan bagian itu dengan satu bagian lain lagi di dalam perjanjian lama, bahkan lebih akurat, dua bagian lain di dalam perjanjian lama. Ini Ulangan 32 ayat 39. Ingat tadi Yesus bilang apa? Aku memberikan mereka hidup kekal. Tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Ini terjemahan dunia baru. Terjemahan para saksi Yehova, Ulangan 32-39. Sekarang kalian tahu bahwa akulah Tuhan. Tidak ada Allah selain aku. Aku membunuh, aku menghidupkan. Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup kekal. Aku melukai dan aku menyembuhkan. Kemudian perhatikan yang terakhir. Persis digunakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10. Tidak ada yang bisa melepaskan siapapun dari tanganku. Ulangan 39, 32 ayat 39. In case kalau masih kurang, masih ada satu lagi bagian di dalam Yesaya. Pasal 43 ayat 13, terjemahan dunia baru. Aku selalu sama. Tidak ada yang bisa merebut apapun dari tanganku. Saat aku bertindak, siapa yang bisa menghalangi? My voice, my sheep, my hands. Suaraku, domba-dombaku, tanganku. Mazmur 95 ayat 5 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-7. Tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Ulangan 32-39. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-13. Semua itu bukan Mikael yang ngomong di dalam perjanjian lama. Yang ngomong semua itu adalah Yahweh. Jadi Yesus bukan hanya tidak pernah mengutip dari teks-teks mengenai Mikael, malaikat ciptaan di dalam perjanjian lama. Selalu terus menerus Yesus kutip mengenai dia itu siapa, mengenai apa yang dia kerjakan. Selalu dia pergi kepada teks-teks yang bicara tentang Yahweh. Jadi kalau Yesus adalah Mikael, maka dia adalah Mikael yang lupa ingatan. Mungkin pikirannya agak terganggu karena membaca buku-buku saksi Yehova dan mendengar ajaran saksi Yehova. Jadi tadinya dia adalah Mikael, tapi mendadak yang dia ingat adalah dia itu Yahweh di dalam perjanjian lama. Nah, itu adalah poin argumen yang kedua. Saudara bisa tambahkan data itu menjadi sangat banyak, sangat berlimpah di dalam perjanjian. Kita bahkan belum pergi kepada surat-surat Paulus, kita belum pergi kepada surat-surat Am, kita belum pergi kepada kitab Wahyu. Kita baru hanya fokus kepada kitab-kitab Injil. Itu pun satu kitab Injil itu kita hanya ambil satu contoh. Kita bisa membuat ini menjadi satu argumen yang dengan data yang sangat berlimpah ruah. Yesus tidak pernah pergi kepada teks-teks mengenai Mikael di dalam perjanjian lama. Yesus selalu pergi kepada teks-teks tentang Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi kalau dia adalah Mikael, maka dia adalah Mikael yang lupa ingatan.
Dia adalah Mikael, kemudian mendadak ketika jadi manusia yang dia ingat dia adalah Yahweh di dalam perjanjian lama. Oke, itu hanya sampai aja untuk argumen yang keempat. Jadi Yesus tidak pernah bilang bahwa dia adalah Mikael. Bagaimana cara saudara tahu itu? Saudara tahu itu berdasarkan kutipan-kutipan perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus mengenai dia itu siapa, mengenai misinya. Termasuk juga saudara bisa perluas itu dengan data mengenai kutipan-kutipan perjanjian lama dari para penulis perjanjian baru mengenai Yesus dan mengenai misinya. Dan itu menjadi sangat banyak, sangat banyak. Oke. Jadi argumen itu adalah argumen yang sangat valid. Sangat bukan hanya valid tapi sound dan tidak dapat dibantah oleh para penganut saksi Yehova. Jadi kalau saudara tidak punya waktu untuk panjang lebar, saudara tanya aja, oke, kamu percaya Mikael itu sebelum jadi Yesus dia adalah Mikael di dalam perjanjian lama. Artinya Yesus harusnya tahu bahwa dia adalah Mikael di dalam perjanjian lama. Bahkan kamu percaya Yesus hidup dengan living memory dari Mikael. Pertanyaan, tunjukkan satu kali saja di dalam perjanjian baru, Yesus ngutip perjanjian lama, bicara tentang dia itu siapa dan misinya. Kemudian dia ngutip dari teks-teks tentang Mikael di dalam perjanjian lama. Silakan. Dia tidak akan bisa tunjukkan, karena memang tidak pernah ada. Tapi bukan hanya itu, malah sebaliknya, Yesus bukan pergi kepada teks-teks tentang Mikael, Yesus pergi kepada teks-teks tentang Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan itu sangat banyak. Saudara bisa mulai dengan contoh-contoh yang tadi saya berikan kepada saudara. Itu simply tidak bisa dibantah. Argumen yang terakhir untuk sisi ini adalah para saksi Yehova ini kalau saudara hanya sekadar argue berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 15 17, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, mereka punya cara untuk ngeles. Ya, Yesus itu bukan kreator, tapi mediator penciptaan. Melaluinya dia diciptakan. Oke. Mari kita asumsikan itu benar. Pertanyaan. Kalau Yesus adalah mediator penciptaan, seperti teks-teks yang tadi saudara lihat di screen. Kamu percaya Yesus adalah mediator penciptaan? Yes. Kamu percaya bahwa melalui Yesus segala sesuatu diciptakan? Yes. Nah, penciptaan itu terjadi kapan? Oh, penciptaan itu terjadi pada era yang lampau, yang dicatat di dalam perjanjian lama. Oke. Apakah Mikael ada di dalam perjanjian lama? Yes, Mikael ada dalam perjanjian lama. Oh, ada. Daniel pasal 12, pasal 10, pasal 12. Oke. Sekarang buktikan. Kalau Mikael ada di dalam perjanjian lama, penciptaan terjadi pada era lampau dan itu dicatat di dalam perjanjian lama. Buktikan dari dalam perjanjian lama, Mikael dihubungkan dengan penciptaan. Silakan. Buktikan dari perjanjian lama, Mikael dihubungkan dengan penciptaan. Silakan. Ya, karena data dari Yohanes pasal 1, Kolose pasal 1, Ibrani pasal 1, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Data itu bicara tentang Yesus, tapi bukan hanya bicara tentang Yesus, tapi bicara tentang apa yang dilakukan di masa lampau. Dan itu dicatat di dalam perjanjian lama. Mikael juga ada di dalam perjanjian lama. Maka sekarang pertanyaan validnya adalah, kalau Mikael adalah mediator penciptaan seperti yang kamu yakini sebelum dia jadi Yesus, maka seharusnya perjanjian lama menghubungkan Mikael dengan tindakan penciptaan. Silakan tunjukkan. Mereka tidak akan bisa tunjukkan karena memang itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada tindakan penciptaan dikaitkan dengan Mikael. Sebaliknya, Bapa sendiri yang diyakini oleh para saksi Yehova sebagai satu-satunya Allah yang benar, memberikan testimoni bahwa tindakan penciptaan yang dilakukan oleh putranya, anaknya, itu adalah tindakan penciptaan yang persis dilakukan oleh Yehova sendiri. Apa buktinya? Saya kasih satu contoh saja karena ini sudah hampir jam 10. Satu contoh saja dari dalam surat Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10. Tetapi supaya mereka tidak ngeles, saudara harus suruh mereka baca mulai dari ayat yang ke-8. Menurut terjemahan mereka di ayat yang ke-8, tetapi tentang putranya
dia mengatakan. Kemudian di ayat yang ke-10, jadi ini tentang Yesus, tentang putranya. Di ayat yang ke-10 ada tertulis juga. Nah, ada tertulis juga itu tentang siapa? Tentang putranya di ayat yang ke-8. Jadi tentang putranya ada tertulis juga. Tuhan ada pada mulanya, engkau meletakkan fondasi bumi dan langit dan karya tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau akan tetap ada. Dan seperti pakaian semua itu akan menjadi usang. Dan engkau akan melipatnya seperti jubah, seperti pakaian. Dan semua ini akan diganti. Tetapi engkau selalu sama dan hidupmu tidak akan pernah berakhir. Yang menariknya dari teks ini adalah begini. Makanya saya bilang, para pengikut ajaran setan ini menyediakan sianida bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau saudara baca terjemahan Dunia Baru untuk Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10, mereka sendiri yang ngasih tahu. Itu kutipan dari teks perjanjian lama yang mana. Jadi mereka sendiri yang ngasih tahu. Mereka bilang, itu adalah kutipan dari Mazmur 102. Jadi mereka sendiri kasih tahu, itu racun kami itu ada di sana. Jadi tolong pergi ke sana, kemudian bawa racun itu ke sini dan kami minum supaya kami selesai. Mereka sendiri yang kasih tahu. Kalau saudara lihat di terjemahan Dunia Baru, mereka sendiri yang kasih cross reference. Ibrani pasal 1 ayat 10 itu adalah kutipan dari Mazmur 102. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 102. Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dulu sekali engkau meletakkan fondasi bumi, dan langit adalah karya tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau akan tetap ada. Seperti pakaian, semua itu akan menjadi usang. Seperti baju, semua itu engkau ganti dan akan berlalu. Tetapi engkau selalu sama, hidupmu tidak akan pernah berakhir. Nah, Mazmur 102 itu bicara tentang siapa? Bicara tentang Yehuwa. Jadi kalau Mazmur 110 bicara tentang Yehuwa, kemudian di Ibrani pasal 1 ayat 8 dan ayat 10, Bapa sendiri bilang, Mazmur 102 itu tentang anak, tentang putranya, menurut terjemahan Dunia Baru. Maka siapa itu putranya yang dibicarakan di dalam Mazmur 102? Yehuwa. Jadi saudara lihat, bukan hanya tidak pernah ada bukti dan tidak ada sama sekali perjanjian lama perjanjian baru mengkaitkan Mikael dengan tindakan penciptaan. Sebaliknya, perjanjian lama, perjanjian baru konsisten mengkaitkan putranya Yesus dengan Yehuwa. Yehuwa di dalam perjanjian lama. Dalam hal penciptaan, para saksi Yehuwa sendiri mengkonfirmasi bahwa Ibrani pasal 1 ayat 10 itu merujuk atau kutipan dari Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan begitu saudara baca Mazmur 102 ayat 25 sampai 27, yang saudara temukan adalah itu tentang Yahweh. Jadi kalau Mazmur 102 bicara tentang Yahweh melakukan tindakan penciptaan, dan Ibrani pasal 1 ayat 8-10 bilang bahwa itu adalah putranya, maka putranya itu siapa? Yahweh. Selesai. Game over. Nah, saudara harus selalu ingat bahwa saudara harus selalu menekankan kepada otak para saksi Yehuwa. Karena begitu mereka dengar you bilang Yesus adalah Yehuwa, mereka pikir you bilang Yesus itu Bapa. Karena bagi mereka hanya Bapa yang merupakan Yehuwa. You harus selalu mengingatkan mereka bahwa Yesus adalah putranya. Tapi putranya sendiri itu adalah Yahweh, menyandang nama yang sama, esensi yang sama, substansi yang sama, natur yang sama dengan Bapa di dalam perjanjian lama. Dan Bapa sendiri memberikan testimoni mengenai itu. Nah, kalau Yehuwa sendiri, Bapa, memberikan testimoni bahwa ketika melakukan tindakan penciptaan itu, dia tidak melakukan itu sebagai Mikael, melainkan melakukan itu karena dia adalah Yehuwa. Maka kamu siapa yang membantah apa yang dikatakan oleh Bapa, yang kamu sendiri percaya dia adalah Yehuwa? Oh, saya tahu. Kamu akan membantah itu karena itu tidak cocok dengan ajaran saksi Yehuwa. Ya, kamu harus selalu membantah itu karena itu tidak cocok dengan ajaran sesatmu.
Itulah sebabnya kamu adalah penganut ajaran setan dari neraka. Karena di ujung lidah yang satu kamu bilang kamu percaya Alkitab firman Tuhan, Alkitab tidak berkontradiksi, Alkitab koheren, mengajarkan ajaran yang menyatu, koresponden, konsisten, tidak berkontradiksi. Tapi di ujung lidah yang lain, ketika kamu kepergok, keciduk, ajaranmu itu berkontradiksi dengan ajaran Alkitab, mendadak kamu akan ngeles. Dan mendadak kamu akan menciptakan berbagai macam alasan. Salah satu tanda orang itu menganut ajaran setan dari neraka adalah ajaran yang dia anut bertentangan dengan totalitas ajaran kitab suci dan ajarannya itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ajaran saksi Yehova bahwa Yesus adalah Mikael adalah ajaran setan dari dasar neraka. Merampok kemuliaan Kristus, menolak testimoni demi testimoni, kesaksian demi kesaksian dari mulut Yesus sendiri, dari mulut Bapa, dari Roh Kudus, dari para penulis Perjanjian Baru, menolak semuanya itu dan berupaya dengan sangat keras mencocokkan apa yang dikatakan Alkitab dengan doktrin-doktrin yang mereka yakini. Saudara butuh kejelasan macam apa lagi untuk melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak boleh dan tidak berhak untuk dikategorikan sebagai orang-orang Kristen. Oke, saya sampai di sini. Ini sudah 51 menit dan saya juga baru habis mengajar tadi. Jadi saya sudah sangat kelan. Saya akan lihat beberapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Kita tidak perlu tersinggung karena yang dimaksud Om Al Michael Jackson. Iya, kalau itu yang mereka maksudkan ya. Jangan kasih sianida Pak, kasih borak saja. Oke. Jadi saudara kalau pelajari semua argumen yang saya sampaikan di sini, you tidak bisa bantah itu. Tidak ada orang yang akan bilang, perkataanku tidak akan berlalu. Semua yang kukatakan itu akan tinggal tetap. Itu adalah firman Allah di dalam perjanjian lama. Hanya Yahweh yang boleh kepadanya itu orang bilang begitu. Saudara tidak akan menggunakan imagery seperti ayam atau induk burung yang melayang-layang, membawa umat Tuhan itu di bawah naungan, memberikan perlindungan, naungan. Itu imagery untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Saudara tidak akan menemukan ciptaan yang ngomong my sheep, my voice, my hands. Tidak ada yang bisa melepaskan dari tangan. Itu semua adalah apa yang diklaim oleh Yahweh di dalam perjanjian lama. Semua yang dikatakan mengenai Yahweh di dalam perjanjian lama itu diklaim oleh Yesus bagi dirinya. Saudara tidak akan pergi kepada Mazmur 110 untuk bilang bahwa Adoni di situ, my Lord di situ adalah ciptaan. Karena di ayat yang kelima, dia yang duduk di sebelah kanan itu, even menurut para saksi Yehova sendiri, itu disebut sebagai Yehuwa. Dan mereka sendiri mengkonfirmasi itu di ayat yang ke-7. Mereka kasih catatan kaki bahwa dia di situ adalah Tuanku di ayat yang pertama. Jadi para saksi Yehova ini sendiri sebenarnya membunuh diri mereka sendiri di Mazmur 110 yang dikutip oleh Yesus di dalam Markus pasal yang ke-12. Seluruh perjanjian baru konsisten memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Yahweh yang telah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan sekali lagi saya ingatkan, saudara lihat argumen-argumen ini adalah argumen-argumen intertekstual. Argumen intertekstual itu you tidak bisa bantah. Karena sekarang you bukan hanya argue berdasarkan perjanjian baru, tapi perjanjian baru dalam latar belakang, dalam kaitan, dalam paralel dengan perjanjian lama. Nah, bayangkan dua perjanjian ini dikombinasikan menjadi satu kekuatan argumen dan kekuatan argumen yang demikian berdasarkan intertekstualitasnya. Itu adalah satu kekuatan argumen yang simply you tidak bisa membantah. You ingat perdebatan saya dengan Pak Beni Irawan. Saya gunakan argumen intertekstual ini sampai perdebatan itu selesai. Saya tanya dia sampai 3 kali untuk memberikan bantahan. Sampai perdebatan selesai, dia tidak satu kali pun bisa memberikan jawaban. Maka jangan gunakan jurus comot-comot ayat. Jangan gunakan jurus comot-comot ayat. Jurus comot-comot ayat itu atau itu tidak memiliki kekuatan persuasi. Tapi begitu you menggabungkan perjanjian lama, perjanjian baru menjadi satu argumen yang utuh,
mendadak mereka akan meloncat-loncat seperti kodok di padang gurun yang panas. Untuk bidat manapun, apakah itu Oneness, apakah itu Saksi Yehova, you name it, untuk bidat manapun, argumen intertekstual adalah argumen yang tidak terbantahkan. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini, ini sudah menit ke-55. Saya sudah menyelesaikan seri ini. Seharusnya satu seri saja tadi malam, tapi karena terlalu panjang, jadi saya berharap saudara putar lagi, tonton lagi, pelajari argumen-argumennya, dan saudara bisa perdalam, perluas, berkaya argumen-argumen ini, gunakan di dalam kesaksian dan apologetika saudara, dan terus doakan, dukung Verbum Veritatis. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam.